Tetapi lagi-lagi di mereka masing-masing. Oke, nah ini saya sedikit berikan gambaran lagi. Pemilihan tempat duduk dan pengaturan pembayaran. Ini contohnya ketika Khalif tadi jadi juara ya. Ada selanjutnya. Nah, ini mereka dibiasakan untuk membiasakan anak-anak untuk belajar diagram alir, Bu, atau diagram ini ya, atau kita sebutnya tadi mind mapping. Biasakan anak-anak sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya jurnal seperti ini. Oke. Nah, ini diagram alir penjual. Jadi mereka sudah tahu mind mapping-nya. Nah, ini saya kasih contoh stemnya, nanti di sini ada stemnya. Nah, ini. Sains, matematika, bahasa, seni. Oke. Nah, jadi setelah tadi Mas Khalif di sesi pertama, tahap pertama ketika mengikuti lomba STEM Ki Hajar itu tentang penjernihan air, di tahap kedua ini menarik karena temanya adalah teknologi. Nah, ketika ini masa pandemi ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa ada peraturan pemerintah hanya boleh makan warteg 20 menit ya. Aduh gimana ini, kasihan wartegnya ya, 20 menit karena makanya kan cepet-cepet gitu kan. Bagaimana cara mengusir pengunjung gitu ya dengan halus. Nah, disinilah Mas Khalif dan teman-temannya melihat, oh iya ya, gimana caranya kita membantu teman-teman warteg, teman-teman pengusaha warung Tegal untuk bisa mengingatkan atau bisa pengunjungnya reservasi dalam satu klik gitu. Nah, Mas Khalif yang masih SMP, Bapak Ibu, Masya Allah, dia ini bisa membuat aplikasinya. Dia buat dulu di Figma atau di prototype-nya, kemudian dia menjelaskan bagaimana mirip-mirip agak GoFood gitu ya. Jadi bisa mereka pesan dulu nih makanannya. Jadi ketika sampai itu sudah tersedia makanannya, kemudian mereka bisa pilih tempat duduknya yang bisa berjarak dan di set itu 20 menit. Sehingga mereka juga tahu, oh ya saya udah 20 menit gitu ya. Dan wartegnya pun juga laris gitu karena mereka sudah ada aplikasinya dan aman dari segi pengunjung maupun aman dari segi wartegnya karena juga bisa paid lewat misalnya QRIS atau GoPay gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu aplikasi buatan anak bangsa gitu ya, namanya aplikasi toko kita walaupun judulnya adalah warteg gitu ya. Jadi ada science, mathematics, art di sini ya. Sainsnya apa? Konsep rangkaian listrik dalam alternatif solusi. Jadi dia memberikan dua alternatif, yang pertama pakai alarm, yang pertama pakai aplikasi. Tetapi alarm ini akhirnya mahal. Tadi saya sebutkan gagal gitu ya. Gagal di apa? Komersialisasi karena mahal, warteg nggak mau bayar gitu kan kalau banyak alarmnya. Oke, kita mungkin itu untuk restoran nih cocoknya. Oke, kita bikin aplikasi aja yang lebih murah dan kita bisa menjangkau seluruh warteg 10.000 warteg gitu targetnya Mas Khalif pada saat itu. Oke, selanjutnya ada sainsnya, kemudian ada matematikanya. Menghitung ekonomi produk yang dipilih. Apakah warteg ini memilih alarm ataukah warteg ini memilih aplikasi? Akhirnya memberikan aplikasi karena hanya dipotong 1.000 per pengunjung. Kan lumayan tuh ya, save semuanya gitu kan. Nah, disinilah mereka belajar matematika. Kemudian logika matematika diagram alir, mereka tahu nih algoritmanya kayak gimana, susunannya kayak gimana. Kalau salah susunannya, maka nggak nyambung gitu kan. Nah, ini mereka belajar tentang matematika atau algoritmanya. Kemudian ada bahasa seni, artnya ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini STEAM banget ya. Pemilihan kalimat bahasa Indonesia yang mudah dikenali, mudah dipahamkan oleh semua kalangan. Karena warteg ini bukan untuk kalangan menengah atas saja, tetapi bahkan menengah bawah, bahkan sosial kelas ke bawah pun juga makan di warteg. Gimana caranya bahasanya ini mudah dipahami oleh semua kalangan. Kemudian ada seni, pemilihan warna, tata letak, humaniora, desain layout, sesuai dengan psikolog penggunanya. Nah, biasanya pakai apa sih, warnanya apa gitu ya. Jadi mereka pun juga belajar tentang ini. Oke. Aplikasi toko kita menggunakan work breakdown structure. Nah, ini sama. Mereka menggunakan work breakdown structure. Ini pun juga kita latih ya anak-anak ini untuk mereka belajar Bapak Ibu. Ada inisiasi, perencanaan, yang tadi saya sebutkan ada define, kemudian identify. Nah, ini bahasa Indonesianya gitu ya. Pembuatan aplikasinya, uji coba atau testing kita sebutnya, finalisasi, iterasi, dan kemudian ada penutupnya. Begitu. Bagaimana mereka bisa menyempurnakan hal ini.
Oke, nah tadi adalah sampel-sampel yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswa kita di EduCourse yang alhamdulillah bisa menjadi juara ya Ki Hajar STEM. Dan tentunya tidak harus mahal Bapak Ibu, semuanya bisa kita lakukan, bisa dikerjakan di sekolah Bapak Ibu semuanya ya. Dan tentunya peningkatan kolaborasi antara guru dan siswa ini adalah hal yang paling penting untuk mensukseskan aktivitas STEM. Jadi bukan kita tergantung sama pemerintah. Di sini kita nggak dapat laptop nih dan sebagainya gitu. Enggak Bapak Ibu, STEM bisa dikerjakan melalui hal kecil apapun. Di sini nggak ada EduCourse nih gitu. Jadi kami nggak bisa berkembang nih Bapak Ibu gitu kan, misalnya ada aja keluhannya, nggak usah Bu. Kita yang paling penting apa? Dua unsur dulu, guru dan siswa. Kalau guru dan siswa sudah terpenuhi, STEM bisa dilaksanakan. Kita bisa mengambil dari hal terkecil apapun. Kemudian, kolaborasi meningkatkan keterlibatan siswa dalam membangun kerjasama dan tim, gitu ya. Jadi memang tim yang paling penting student center. Nah, tadi ada beberapa studi kasus atau contoh implementasi yang sudah kami laksanakan sebelumnya, dan tentunya semoga ini menjadi inspirasi ya buat Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang alhamdulillah sekarang sudah ratusan yang join di acara webinar kita hari ini. Dan tentunya kami juga ingin mendengar nih ya dari Bapak Ibu semuanya apa saja yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman guru di sini dan apa sih tantangan dan solusinya ya. Jadi Bapak Ibu juga boleh nih sharing-sharing ke kita dan juga mungkin bisa bantu untuk praktik baiknya ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu diperkenankan dan dianjurkan ya untuk mengikuti praktik baik dari platform Merdeka Mengajar. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita akan jelaskan. Bapak Ibu bisa mengunggah RPP yang bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman guru di seluruh Indonesia sesuai mata pelajaran yang diampu. Misalnya saya pelajaran matematika. Oke, saya mau membuat jam misalnya nih jam dinding atau sesuatu hal yang terserah Bapak Ibu yang biasa dilakukan dan bisa menjadi inspirasi untuk kami semua. Dan tentunya nanti akan ada sedikit reward dari Kemendikbudristek dan juga dari educourse.id untuk memotivasi Bapak Ibu memberikan praktik baik ke guru-guru di seluruh Indonesia. Baik, dan terakhir mungkin nanti saya akan share sedikit gambaran tentang contoh RPP ya yang sudah dilaksanakan oleh salah satu guru kita di bidang STEM juga. Nanti kami juga akan share ke Bapak Ibu terkait gambaran RPP-nya seperti apa sih sebenarnya, patokannya modulnya kayak gimana. Oke, mungkin dari itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Bu Mutiara. Terima kasih Bu Mutiara, luar biasa. Lebih berlalu. Baik, iya siap. Materi akan kami share setelah ini ya Bapak Ibu, materi dan juga link absensi. Mohon untuk bersabar karena kita akan masuk ke Q&A. Nah, Bu Mutiara dari tadi di di kolom chat itu sudah banyak sekali pertanyaan gitu ya. Nah, takut menumpuk itu tadi saya sudah sedikit copy paste begitu. Mungkin saya sedikit bacakan ya, saya bantu untuk membacakan pertanyaan ya, Bu Mutiara. Jadi pertanyaan yang pertama adalah mohon dijelaskan prosedur agar sekolah bisa menerapkan atau memperoleh STEM Certified, Mbak Mutiara. Bagaimana caranya? Silakan Bu Mutiara. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi kalau Bapak Ibu ini ada alternatif ya. Sebenarnya ada banyak sertifikasi STEM, tapi memang biasanya sumbernya dari Amerika. Nah, salah satu yang kami lakukan itu memang kami mengambil STEM.org ya sebagai salah satu riset and credential yang paling tua, paling utama di Amerika, namanya STEM.org. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, disertifikasi dulu Bu gurunya ya. Jadi gurunya dulu nih yang sertifikasi, gurunya dulu yang memahami. Jadi ada beberapa kursus yang harus diikuti. Setelah kursusnya diikuti, gurunya pun juga harus membuat capstone project dan kurikulum, kemudian disertifikasi oleh STEM.org-nya. Itu yang pertama tentang gurunya. Yang kedua adalah tentang sekolahnya. Bagaimana sih cara sekolah disertifikasi? Atau in case di sini EduCourse-nya Bapak Ibu. Jadi EduCourse pun juga ada sertifikasi. Makanya di sini ada nanti ya di PPT itu ada dua logo ya. Ada logo merah dan logo hijau. Logo hijau itu untuk gurunya yang di STEM sertifikasi. Kemudian yang merah ini untuk organisasinya.
Nah, pertama organisasinya ini cukup rumit karena kita harus interview dan cukup panjang ya untuk apa mendapatkan sertifikasinya. Ada interview bagaimana fasilitasnya, kemudian apa saja kurikulumnya gitu kan. Kita harus submit semuanya, foto-fotonya kayak gimana, guru-gurunya siapa. Kita submit semuanya, kemudian nanti ada interview, ada review juga dari pusat. Nah, setelah itu kita bisa lakukan perbaikan dulu, kemudian kita submit lagi sampai kita mendapatkan sertifikasinya. Ataupun kita bisa berikan contoh-contoh produk yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa kita di sekolah tersebut. Begitu. Nah, kurang lebih itu mungkin gambarannya ya Bapak Ibu. Selengkapnya mungkin nanti bisa langsung lihat di bagian websitenya. Begitu. Siap, terima kasih Bu Mutiara. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah langkah kecil seperti apa dalam penerapan STEM di sekolah dasar? Ini cukup banyak dari sekolah dasar yang bertanya Ibu Mutiara. Wah, mantap. Seru banget. Jadi STEM di sekolah dasar ini, wah saking banyaknya sampel saya jadi bingung ya. Oh, apa ya langkah kecil. Ya, sesederhana bagaimana kita memancing anak untuk berpikir begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa memancing anak untuk berpikir. Contohnya kayak tadi kita bawa telur atau bawa ayam gitu kan ya. Bawa misalnya gambar ayam ataupun kalau bisa sih dalam bentuk nyata telur gitu ya. Ataupun badminton gitu ya. Apa sih? Shuttlecock gitu. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak ini shuttlecock gitu. Jadi membuat anak berpikir kritis ini dari apa? Mirip sama hewan apa ya gitu misalnya. Mereka akan berpikir, oh ini kayaknya mirip sama bulu apa coba? Bulu burung, bulu ayam, bulu angsa gitu kan. Jadi mereka akan berpikir ini relate sama yang mana sih gitu. Oh ya, ayam. Nah, mereka oke, kita sekarang punya apa lagi ya yang mirip sama shuttlecock? Oh, ada kemoceng gitu. Nah, ini kita pertama membuat anak berpikir kritis dulu Bapak Ibu. Kemudian, misalnya kita udah punya bulu ayam banyak gitu ya. Nah, kemudian kita bisa kasih ke anak-anak, oke, kira-kira teman-teman mau bikin apa nih dari sini? Tadi udah ada contohnya shuttlecock, ada contohnya kemoceng. Kita bisa bikin apa lagi ya? Coba kalian pikirkan bisa bikin apa lagi. Oh, ternyata bisa bikin kipas dari situ. Itu nggak common, tapi itu bisa Bapak Ibu gitu kan. Jadi dari hal-hal sekecil itu, dari kipas, kemudian coba ada nggak ayah ibunya atau kita jual keluar, ada yang mau beli nggak gitu. Nah, ini hal-hal yang sifatnya sesederhana itu gitu ya, maksudnya hal yang bisa kita lakukan bahwa hal yang tidak berguna, misalnya bulu ayam berterbangan nggak guna gitu, itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan daripada kita buang, bisa jadi kipas gitu contohnya yang kemudian kita jual ke tetangga kita. Bahkan biasanya orang cuma relate, oh ya bulu ayam ya kemoceng, oh ya bulu ayam ya kok gitu ya, tapi ternyata bisa jadi kipas juga. Nah itu misalnya sesimpel itu. Ada lagi, misalnya tergantung tema nih. Kalau SD kan banyak tematik ya. Kalau saya lihat misalnya temanya, oh ya, ini contohnya anak saya kemarin temanya Pancasila gitu ya. Pancasila ini menarik karena anak saya tidak menghafal. Ini saya suka banget. Sekarang udah nggak terlalu hafalan Pancasila, sila ke-3 berbunyi apa gitu kan. Mereka benar-benar bikin pohon beringin. Bikin sampelnya pohon beringin, kemudian di situ ada apanya gitu kan Bu, Bapak. Jadi ini menarik. Tapi kalau bisa memang bukan hanya sebuah kreatif, bukan hanya sebuah apa ya prakarya, tapi sesuatu yang berkesinambungan. Ini yang memang harus kita garis bawahi. STEM itu bukan terus membuat prakarya terus-terusan yang mahal gitu, enggak. Tapi justru ini yang berkesinambungan. Kayak contohnya tadi pohon beringin nih, kita bisa buat dulu, tapi kemudian ini bisa useful kita gunakan di rumah. Contohnya buat apa? Misalnya kita buat ini ya, pohon dream, jadi mereka akan bisa nulis di situ secara terus-menerus. Intinya produk-produk yang kita hasilkan itu harus bisa digunakan terus-terusan Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai orang tua udah mengeluarkan supportnya, membuat sesuatu tapi akhirnya nggak guna, cuman sekali jadi debu gitu kan, yang saya selalu ingatkan berkali-kali gitu. Nah, ada hal-hal lain misalnya temanya tentang apa ya? Oh, lingkungan sekolah ya. Untuk kelas 2 SD, karena anak saya kelas 2 SD, itu ada tema tentang sekolah. Ada apa aja di dalam sekolah? Ada anggota sekolah, kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada penjaga sekolah gitu kan. Nah, ini kita bisa gunakan juga metode STEM. Misalnya kita minta, ini walaupun tidak dilaksanakan di sekolah anak saya, tetapi kita bisa minta
menjadi apa namanya? Menjadi wartawan Bapak Ibu. Jadi kita boleh nih nanyain wartawan, menjadi wartawan, kita tanya penjaga sekolahnya, Bapak hobinya apa selain misalnya bekerja gitu. Jadi mereka akan tahu, oh ya ternyata Bapak ini tuh suka kalau misalnya tanamannya nggak diinjak-injak gitu. Kita tahu permasalahan kenapa bapaknya ini sering marah gitu ya sama anak gitu misalnya. Nah, ini membentuk sebuah kolaborasi antar tim ya. Misalnya tim ini kita interview guru A, tim ini interview guru B, kemudian minta tanda tangannya. Tim ini interview kepala sekolah, tim ini interview penjaga sekolah. Hal-hal yang tidak terlintas sebelumnya di pikiran kita itu sometimes bisa terjawab dari pertanyaan anak-anak yang polos Bapak Ibu. Karena sifatnya kita tidak mendikte. Nah, nanti kamu tanya A, B, C, D, ini ya gitu. Enggak, tapi terserah kalian mau tanya apa aja. Boleh tanya hobi, boleh tanya suka makan apa, boleh tanya anaknya berapa gitu kan. Boleh tanya apa aja. Pak, gimana rasanya kalau misalnya pohonnya ini nggak ada? Gimana rasanya kalau saya nggak sekolah gitu-gitu kan. Anak-anak akan berpikir jauh lebih keren, Bu, Pak, dari kita. Nah, ini mungkin yang bisa kita lakukan ya, Mizia ya. Bagaimana cara kita untuk memantik anak-anak belajar. Bagaimana caranya kita memantik anak-anak untuk berpikir kritis gitu, misalnya contohnya. Nah, hal-hal seperti ini yang akan men-trigger Bapak Ibu. Mungkin begitu ya, Mizia. Siap, terima kasih banyak Bu Mutia. Ini saya rangkum sedikit juga ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ini banyak sekali dari Bapak Ibu guru SMK sepertinya. Jadi yang pertama itu berdasarkan pengalaman Bu Mutiara di Korea untuk tingkat SMK ini, topik STEM apa yang paling tepat sasaran untuk menyiapkan siswa siap kerja. Nah, ini yang pertama. Lalu bagaimana menerapkan pembelajaran menerapkan STEM pada pembelajaran berbasis IDUKA pada sekolah menengah kejuruan. Nah, dan juga yang terakhir, kenapa sih STEM itu cocok di SMK? Kalau di SD, SMP gimana? SMA bagaimana kita? Wah, panjang banget pertanyaannya. Oke, satu dulu ya, Miss ya. Pertama, pengalaman di Korea tentang SMK untuk pembelajaran STEM di SMK gitu ya. Oke, yang pertama dulu. Menarik Bapak Ibu, jadi jangan dipikir Korea nggak punya SMK. Banyak Bu SMK-nya gitu ya, banyak sekali SMK-nya. Vocational School kita sebutnya di sana, Vocational School for Mechanical Engineering. Jadi memang di sana sudah seperti di Indonesia ya, SMK RPL, SMK TKJT, SMK TF, SMK Industri Pariwisata dan sebagainya. Bahkan menariknya di Korea ini penjurusan sejak SMP loh Bapak Ibu. Jadi misalnya nih saya mau mengambil jurusan vokal. Itu sejak SMP sudah dilatih vokal, sudah dijuruskan jurusan vokal. Mutiara ambil jurusan vokal, tapi saya tetap belajar sih matematika. Kemudian pendidikan dasar-dasarnya tetap belajar, tetapi kita difokuskan langsung ke penjurusan kita. Makanya di Korea jarang banget orang nganggur ya, karena memang difokuskan sejak SMP, Mizia. Ini menarik banget. Jadi vokal, kemudian engineering, perfilman, bahkan spesifik banget. Kayak saya S1 jurusan, walaupun saya jurusan Business Administration atau BBA, tetapi saya itu jurusannya Information System. Bayangin aja, Marketing Information System itu kalau di Indonesia ada penjurusan lagi gitu ya. Nah, di sana saya ngambil jurusan itu Bapak Ibu. Jadi memang lebih spesifik lagi dan akhirnya yang spesialis justru dapat kerjanya lebih cepat gitu ya. Oke, jadi kembali lagi bahwa SMK di Korea itu cukup banyak juga dan mereka sifatnya penerapan. Mereka langsung magang itu mungkin kalau di Indonesia sekarang ada teaching factory ya. Nah, di Korea sudah ada teaching factory sejak lama gitu ya. Nah, teaching factory ini kita seolah-olah pabriknya yang di industri dipindahkan ke sekolahnya. Nah, ini betul. Jadi biasanya vocational school di Korea itu sudah bekerja sama dengan industri atau dengan kalau saya sebutnya politeknik begitu ya. Nah, politeknik ya, atau D3 di Indonesia. Jadi di sana misalnya Vocational School for Mechanical Engineering. Nah, mereka ini di sebelahnya kayak PT DI gitu ya, PT Dirgantara Indonesia, jadi kayak PT pembuatan pesawat gitu contohnya. Nah, mereka memang sudah mengerjakan proyek-proyek yang sifatnya untuk membantu pembuatan pesawat itu. Nah, inilah yang sudah dikerjakan dan ini benar-benar STEM Bapak Ibu. Jadi sudah kita tidak tentang teori aja, tapi memang langsung praktek ya, practical knowledge tadi. Siswa ketika sudah dijelaskan nanti seperti ini, mereka akan membuat teaching factory-nya langsung di sekolahnya.
Nah, Teaching Factory ini sudah STEM banget nih Zia ya. Jadi kalau SMK sekarang menggerakkan Teaching Factory, Bapak Ibu sudah saatnya untuk mencari gandengan industri yang bisa membantu untuk Teaching Factory. Misalnya dari SMK RPL ya, mungkin tadi Bapak nggak spesifik untuk menjelaskan dari SMK jurusan apa. Misalnya SMK RPL, kita kasih tuh proyek-proyek ke SMK, kamu membuat ini, kamu membuat aplikasi ini gitu. Jadi mereka pun juga sudah belajar secara langsung. Kayak tadi Mas Khalif, walaupun dia SMP sudah langsung membuat aplikasi gitu kan. Ini adalah STEM dan mereka sudah melihat problemnya apa. Jadi dari SMK pun sudah terlihat bibit-bibit startup sejak awal. Nah, ini keren banget. Dan di sisi lain, contohnya juga yang lagi hits ya, salah satu SMK di Indonesia, SMK di Jawa Tengah gitu. Mereka fokus di bidang animasi dan sudah dapat order dari manapun. Nah, ini pun juga bagian dari Teaching Factory. Nah, diharapkan ini juga akan berkesinambungan seperti ini, Bapak Ibu, karena di Korea, di Jerman terutama, itu bahkan SMA tidak lebih populer daripada SMK ya kalau di Jerman. Bahkan perguruan tingginya pun juga vocational lebih favorit dibandingkan sama perguruan tinggi umum. Karena apa? Mereka bisa langsung kerja loh. Udah dapat link industrinya loh. Bahkan mereka dikuliahin sama industrinya gitu. Nah, ini menarik. Kalau Indonesia dibuat ekosistemnya seperti ini, bahkan kita bisa less pengangguran ya, Miss ya. Bisa, kita jarang banget dapat pengangguran di Indonesia gitu. Karena ya alhamdulillah ekosistemnya sudah terbangun dengan baik. Oke, baik. Tadi pertanyaan Mizia tentang SMK di Korea seperti apa. Nah, terus STEM-nya seperti apa? Nah, tadi ya saya jelaskan tentang STEM-nya seperti yang dijelaskan oleh saya sebelumnya, biasanya berhubungan langsung dengan ya dari aljabar Ciladug ya, berhubungan langsung dengan industri ataupun dengan politeknik. Jadi biasanya lulusan SMK bisa langsung ke politeknik ataupun langsung bekerja Bapak Ibu gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ya, ini mungkin kayaknya Mizia terlempar ya, saya melihatnya. Oke, saya bantu untuk menjawab sendiri mungkin ya, sambil menunggu Mizia datang. Oke, nanti linknya di-share Bapak Ibu untuk materinya. Saya izin untuk menjawab pertanyaan lainnya ya. Oh iya, adakah step-step prosedur dalam membuat modul ajar dengan pendekatan STEM pada kurikulum Merdeka? Terutama dalam pengambilan CP masing-masing mata pelajaran jenjang SD. Prosedur dalam membuat modul ajar. Oke, baik. Jadi di dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, itu ada fase E ya. Kalau nggak fase E, fase F kalau nggak salah. Di situ ada contohnya pembelajaran STEM. Bapak Ibu bisa langsung klik yang di bagian buku modul. Nah itu ada contoh ATP-nya. Saya kalau nggak salah juga punya. Nanti bisa saya share sekaligus. Ada alur-alurnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan contoh itu yang sudah dipunyai oleh Kemendikbud. Tapi jika mungkin nanti kita bisa share semua dulu ya, Mizia ya. Pertama, terkait ya, Bapak Ibu boleh klik link absensi sama umpan baliknya. Nanti kami juga akan berikan modul-modulnya atau contoh-contohnya lewat situ juga ya, Mizia ya. Nanti kita blast saja untuk modul dan contoh-contohnya. Dan juga kita kirimkan di Zoom juga ya, Bapak Ibu. Di situ ada contoh ATP dari Kemendikbud yang sudah memberikan gambaran tentang bagaimana sih modulnya seperti apa. Ya, terima kasih Bu Mutiara. Jadi maaf tadi saya menghilang sebentar. Untuk modulnya saya sudah proses kirim di kolom chat Bapak Ibu karena memang sedikit besar begitu ukuran dari filenya, jadi mohon ditunggu atau nanti boleh banget Bapak Ibu join dulu di grup WA dan juga di grup Telegram. Nanti kami akan share juga di sana begitu. Mungkin kita sudah harus menutup sesi Q&A ya Ibu Mutiara. Terima kasih banyak untuk materinya yang luar biasa pada sore hari ini. Tadi banyak sekali mendapatkan testimoni dari Bapak Ibu guru yang bergabung. Saya sudah lama tahu tentang STEM tapi baru mengerti sekarang setelah 2 jam mengikuti webinarnya Bu Mutiara begitu. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi di akhir Bu Mutiara sudah menyampaikan untuk challenge-nya ya atau tantangannya setelah Bapak Ibu mengikuti webinar ini. Jadi Bapak Ibu silakan membuat RPP yang bertemakan
pembelajaran STEM begitu ya, Bu Mutiara, sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Dan ini bebas Bapak Ibu, silakan dikreativitaskan begitu ya untuk materinya seperti apa. Nah, untuk contohnya tadi sudah ada di modul begitu. Nah, Bapak Ibu bisa mengunggah praktik baiknya dari webinar ini ke Bukti Karya karena akan ada apresiasi untuk Bapak Ibu semuanya yang terpilih nantinya. Ada banyak sekali hadiah mulai dari beasiswa hingga nanti Bapak Ibu akan diundang oleh Direktorat Jenderal GTK begitu ya untuk menerima hadiah secara langsung. Nah, kalau untuk tugas dari Bu Mutiara atau challenge dari Bu Mutiara tadi, formatnya adalah PDF ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkah ini untuk mengunggah praktik baiknya. Nah, ini untuk bentuk PDF-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal klik aja yang bagian upload-nya, lalu dipilih PDF-nya dan jika ditulis deskripsinya lalu tinggal di-submit aja. Nah, ini ada videonya juga Bapak Ibu. Nanti saya share juga ya untuk ini. Nah, untuk tema bukti karyanya apa aja? Selain yang tadi sudah disampaikan Bu Mutiara, Bapak Ibu juga bisa mengunggah tema bukti karya seperti kemampuan beradaptasi, kemampuan belajar dan berinovasi, serta literasi informasi, media, dan teknologi. Nih, format wajibnya Bapak Ibu mohon diperhatikan. Jadi kalau Bapak Ibu mengunggah praktik baiknya pada bukti karya itu Bapak Ibu bisa memberikan deskripsinya seperti ini. Educourse.id, pagar ya, pakai pagar. Educourse.id memberikan pelatihan dalam penerapan pembelajaran STEM untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Bukti karya ini berisi praktik baik dalam pengimplementasiannya. Nah, ini boleh disesuaikan dengan isinya masing-masing. Sama jangan lupa untuk memberi tagar Semarak TA baru. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jangan lewatkan juga untuk acara webinar selanjutnya. Jadi di sini sudah ada jadwal-jadwal yang tersedia gitu ya Bapak Ibu di bulan Juli. Nah, jangan khawatir juga karena Edukos akan kembali lagi di bulan Juli dan juga di bulan Agustus. Nanti Bapak Ibu ditunggu saja untuk jadwalnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Bu Mutiara sekali lagi dan juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada webinar sore hari ini begitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu untuk link absensi sudah ya, link absensi sudah, untuk materi nanti akan saya kirimkan melalui grup ya, melalui grup WA yang tadi yang sudah saya share. Kalau begitu Bapak Ibu, saya Azizia Syuri Mutiara mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu, izin live. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar
Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Na, 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 na.